Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newscast. Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono menyambangi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyerahkan surat keterangan Kementerian Hukum dan HAM serta susunan kepengurusan baru. Proses peralihan kekuasaan dari Soeharto Monoarfa ke Mardiono terbilang cepat, hanya butuh 4 hari saja. Kemenkumham mengeluarkan SK penetapan Mardiono sebagai PLT Ketua Umum P3. Meski sempat ricuh antar dua kubu Mardiono dan Soeharto telah bertemu 4 mata Senin malam lalu. Mardiono pun mengklaim bahwa partainya solid dan tidak ada konflik internal. Apakah mulusnya peralihan kekuasaan di partai berlambang Ka'bah ini berkat campur tangan kekuatan politik besar? Dan apakah ini ada kaitannya dengan pilihan politik P3 di Pilpres 2024 mendatang? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Umum P3 Amir Uskara. Selamat malam Pak Amir. Selamat malam Mbak Rifana. Dan Direktur Eksekutif Indo Strategi Khairul Umam. Selamat malam Mas Umam. Selamat malam Mbak Nana. Oke, saya mau ke Pak Amir. Pak Amir, dalam waktu 4 hari saja Kemenkumham mengeluarkan SK tentang penetapan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Saya ingin tanya, ini sudah ada komunikasi sebelumnya dengan Kemenkumham sampai bisa keluar se-ekspres ini secepat ini 4 hari, Pak Amir? Sebenarnya tidak ada komunikasi, cuma memang proses yang penyerahan kepada Menkumham yang kita lakukan itu kita sudah siapkan segala sesuatunya. Artinya cara administrasi apa yang dibutuhkan oleh Kemenkumham kami sudah siapkan sebelum menyerahkan ke kementerian. Sehingga kami juga yakin proses ini pasti bisa cepat karena hampir semua yang dibutuhkan oleh Kemenkumham dalam proses pendaftaran sebagai kepengurusan baru itu sudah disiapkan sebelum kita serahkan. Jadi kami komunikasi itu kita bangun setelah memang kita serahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM yang diterima oleh Pak Dirjen. Oke, tapi secepat-cepatnya pengurusan SK partai yang sedang mengalami dualisme tapi tidak mungkin secepat itu. Ini di kalangan teman-teman P3 kubunya Pak Mardiono kaget tidak sih melihat secepatnya keluar SK Kemenkumham ini? Sebenarnya kita sudah perkirakan pasti bisa lebih cepat keluar daripada biasanya karena saya sampaikan tadi bahwa proses-proses administrasi yang dibutuhkan semua sudah kita siapkan. Apalagi ini kan dengan sistem online yang ada di Kemenkumham sehingga data yang mereka butuhkan bisa kita serahkan. Setelah kita serahkan memang ada komunikasi. Artinya ini kepentingan kami secara internal di P3 supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, supaya tidak terjadi dualisme seperti kasus kami kemarin yang pernah terjadi di tahun 2019. Maka kami memang membangun komunikasi dan alhamdulillah komunikasi itu akhirnya menghasilkan sebuah SK yang saya kira tidak terlalu cepat tapi tepat waktu. Begitu Mbak Fana. Oke, Mas Umam, saya ingin tanya, kalau tadi Pak Amir mengatakan bahwa Pak Amir dan juga teman-teman di kubunya Pak Mardiono ini sudah memprediksi bahwa keluar SK-nya ini akan cepat ataupun tepat waktu. Tapi menurut Anda lazim tidak sih bahwa pemerintah ataupun Kemenkumham mengeluarkan SK PLT Ketum secepat ini? 4 hari loh, ini partai-partai yang sebelumnya mengalami dualisme tidak secepat ini pengeluaran SK-nya dari Kemenkumham. Iya, Mbak Nana, saya pikir apa yang terjadi di P3 ini, P3 sudah mengambil jalur ekspres, bahkan super ekspres. Dan ini sebuah catatan menarik. Artinya begini, dari pihak-pihak yang sedang bersengketa, saya melihat bahwa proses ini sudah well prepared. Artinya sudah dikomunikasikan dengan matang dan juga sudah dipersiapkan dengan matang. Dan sebenarnya kalau misal kita melihat dari proses timing yang terjadi, sebenarnya kasus statement kontroversial, polemik yang diciptakan oleh Pak Soeharto tentang amplop kiai, sebenarnya itu adalah momentum percepatan upaya untuk memberhentikan Pak Soeharto. Tetapi pada saat yang sama, akar konflik sebenarnya itu sudah ada. Nah, oleh karena itu ketika kemudian muncul statement amplop kiai, maka kemudian itu sudah menjadi titik mati dari berhentinya dan juga runtuhnya kredibilitas dan juga legitimasi politik Pak Soeharto. Nah, oleh karena itu ketika kemudian proses ini dilakukan, terasa begitu cepat. Nah, dan kalau misal kita cek lebih detail, tampaknya dalang atau operator politik yang berada di balik upaya untuk pemberhentian Pak Soeharto, rasanya betul-betul mencoba untuk melakukan akselerasi untuk mengejar target revisi data verifikasi partai politik di KPU
yang data itu harus diperbaiki by 15 sampai 28 September ini. Nah, oleh karena itu, karena kejar target, maka kemudian operasi itu dilakukan. Nah, ini 4 hari tentu bukan sesuatu yang lazim. Ini bukan sesuatu yang lazim. Karena kalau misal kita melihat dari apa yang terjadi, sebenarnya proses politik kemudian berkembang menjadi sengketa hukum misalnya, kemudian biasanya akan lari ke PN, kemudian ke PT, atau lewat PT UN, kemudian ke MA, dari MA kemudian baru ke dari MA kemudian baru ke Menkumham. Nah, proses itu rata-rata paling cepat itu 6 bulan, dan rata-rata kalau misal kita cek rata-rata 1 tahun. Nah, oleh karena itu ini adalah sebuah proses politik yang cukup kuat, maka patut diduga ada kekuatan politik besar yang mensponsori gerakan politik ini, dan itu melibatkan big man, big money, dan big power di balik operasi pemberhentian Pak Soeharto ini. Tentu kita berspekulasi kemana arah dari kekuatan politik besar ini dan bagaimana impact selanjutnya bagi P3 ke depan. Baik, Pak Amir, ada tudingan proses politik kuat, ada kekuatan politik besar di balik kilatnya pengeluaran SK PLT Ketum P3 Pak Mardiono dan di balik penggusurannya Pak Suharto Mono Arfa. Jawaban Anda bagaimana? Yang pertama saya sampaikan bahwa sebenarnya di P3 tidak ada dualisme. Bahwa ketika proses ini kita lakukan dalam pengurus harian, dari 46 pengurus harian yang hadir itu 32, dan itu adalah rapat PH yang terbanyak yang kami ikuti. Sehingga kami melihat bahwa memang apa yang proses-proses ini adalah proses internal yang memang tidak ada hubungan dengan kekuatan-kekuatan luar. Yang kedua, saya juga sampaikan ke Mas Umam sekalian bahwa sebenarnya kalau proses pendaftaran kepengurusan di Kemenkumham dalam hasil muktamar kami di Makassar pada tahun 2019 kemarin, yang kita daftar di 2020, itu prosesnya juga hanya 1 minggu. Artinya proses pendaftaran itu hanya 1 minggu, itu pun karena ada sedikit perbaikan. Artinya kami melihat bahwa apa yang terjadi kemarin ketika teman-teman mengatakan kok cepat sekali 4 hari, menurut kami itu hal yang wajar dan biasa-biasa saja. Karena proses pendaftaran kami ketika hasil muktamar Makassar pun itu hanya 1 minggu di Kemenkumham. Itu karena ada perbaikan. Makanya ketika kami setorkan pada hari Selasa dan Jumat kemudian atau Jumat malam kemudian sudah selesai, saya kira itu memang kami sudah prediksi sebelumnya, dan itu sama sekali tidak ada kekuatan luar yang menurut kami ada. Karena sekali lagi Mbak Fana, proses-proses internal yang kami lalui adalah proses normal. Mulai dari rapat pengurus harian, kemudian kami lanjutkan dengan Mukernas, dan semua itu berjalan normal, bahwa Mukernas kami dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah atau pengurus wilayah yang hadir ada 30. Artinya itu menunjukkan bahwa ini berjalan normal. Bapak, makasih. Pak Amir, kami dapat informasi ya, Anda boleh jawab, boleh tidak, itu hak Anda. Kami mendapatkan informasi bahwa Presiden dan lingkarannya merestui penggantian Soeharto sebagai Ketua Umum P3. Ada beberapa pertemuan antara petinggi P3, mungkin Anda ikut serta salah satunya ya, mungkin juga rekan-rekan Anda, dengan sejumlah menteri membahas pergantiannya Soeharto Mono Arfa. Jawaban Anda bagaimana Pak Amir? Ya. Informasi itu juga kami dengar, tapi kami cross check kemana-mana ke teman-teman tidak. Apalagi saya sebagai salah seorang wakil ketua umum yang mengatakan bahwa tidak pernah ketemu dengan siapapun ya. Sekali lagi tidak pernah ketemu dengan siapapun, dan saya termasuk salah seorang yang turut bersama-sama dengan teman-teman untuk mengatur supaya proses ini bisa berjalan sesuai dengan mekanisme internal kami. Mas Umam, Anda percaya nggak dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Amir bahwa tidak ada kemudian kekuatan besar, tidak ada intervensi dari istana, dari kekuasaan terkait dengan penggusurannya Soeharto Mono Arfa dan keluarnya SK PLT Ketua Umum P3 Mardiono yang sangat cepat sekali ini? Jadi itu murni proses politik di internal partai, Anda percaya nggak? Mas Umam. Tentu kita hargai informasi statement dari Bang Amir, karena bagaimanapun juga yang terpenting bagi Bang Amir sekarang adalah menegaskan tidak ada dualisme dan hanya ada satu komando di dalam kekuatan struktur P3. Tetapi kalau misalnya kemudian kita cermati, ini memang ada sesuatu yang unik dan menjadi agak hil yang mustahil atau hal yang mustahil. Kalau misal kemudian
informasi ini tidak tercium, tidak terendus dari awal oleh lingkaran presiden. Dan inilah yang kemudian mengunci langkah politik Pak Soeharto. Kalau misal kemudian pemerintah sendiri mencoba untuk mengambil posisi netral, maka kemudian sebenarnya akan ada kontestasi cukup pelik. Dan saya yakin dari pihak Pak Soeharto akan melakukan perlawanan terbuka, at least pada level sengketa hukum, maka akan terjadi proses negosiasi di sana. Nah, tetapi ketika kemudian langkah itu sudah dikunci, hanya dengan 4 hari kemudian diteken oleh Menteri Hukum dan HAM, tentu menjadi proses yang betul-betul melemahkan sel-sel politik dari Pak Soeharto. Ibaratnya, Mbak Nana bisa bayangkan bagaimana kemudian dari satu menteri dengan menteri yang lain kemudian saling menggugat di PT UN. Artinya misal ada seorang menteri Bappenas yang kemudian melakukan gugatan atas SK yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Tentu itu sangat lucu. Artinya apa? Artinya ada kekuatan yang memang betul-betul memberikan backup terhadap proses politik ini. Ada kekuatan yang memberikan blessing. Masih spekulatif, arahnya. Tentu ini adalah sebuah blessing, dan sejak awal saya sampaikan ke teman-teman, jika ini murni dari dinamika internal P3, saya yakin prosesnya relatif akan dinamis, akan relatif panjang. Tetapi kalau ini ada kekuatan backup besar, big man, big power, dan juga big money, saya pikir prosesnya akan kilat. Dan fakta politik menunjukkan, menjustifikasi bahwa proses ini begitu kilat. Dan ini adalah sebuah catatan demokrasi bagi kita semua. Oke, saya mau ke Pak Amir. Pak Amir, Pak Suharto Mono Arfa tidak melakukan perlawanan sama sekali setelah dipanggil oleh Presiden Jokowi. Bagaimana kemudian Anda menjawab ini? Ya, saya sudah yakin dari awal bahwa Pak Harso, ya kami panggil ketum kami ke Pak Harso itu pasti setelah proses politik ini jalan, itu kami yakin pasti beliau akan terima. Kenapa? Karena dari proses-proses politik yang kami lakukan secara internal, mekanisme internal partai itu semua berjalan. Artinya kalau kami mengatakan bahwa misalnya dari 34 DPW kemudian hadir 30, dari 46 pengurus DPP kemudian ketika pengurus harian hadir 32, saya kira proses-proses itu pasti sudah terbaca oleh Pak Harso bahwa ini adalah mekanisme internal yang betul-betul tidak bisa kita hindari. Karena apa? Berawal dari surat 3 pimpinan majelis yang kemudian keluar pandangan dari Mahkamah Partai yang kami tindak lanjuti dengan rapat pengurus harian. Saya kira mekanisme ini adalah sebuah mekanisme yang memang secara internal sudah tidak bisa dilawan oleh siapapun. Artinya proses-proses politik internal ini sudah jalan. Jadi dari awal sekali lagi Mbak Nana, kami sudah yakin insya Allah pasti dengan ketokohan Pak Harso pasti akan menerima proses internal ini dengan baik. Mas Umam, Pak Soeharto ini tidak melakukan perlawanan sama sekali, padahal beliau ini sudah dipanggil oleh Presiden Jokowi. Kira-kira kalau Anda analisa apa yang terjadi? Apakah Pak Soeharto ingin ada garansi bahwa dia tidak akan dicopot dari posisi Menteri Bappenas asalkan tidak menggugat ke PT UN soal SK penetapan PLT ini, sehingga kemudian islah saja dengan Mardiono? Mas Umam? Mas Umam? Mbak Nana, mohon diulang sekali lagi, Mbak Nana. Pak Soeharto sama sekali tidak melakukan perlawanan, apalagi kemarin ketika ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Pak Suharto Mono Arfa. Apakah kalau kita baca ataupun Anda analisa, Pak Soeharto ingin mendapatkan garansi bahwa posisinya sebagai Menteri Bappenas ini tidak akan tercopot dari kabinet asalkan dia tidak menggugat SK ini ke PT UN, SK PLT Ketua Umum Mardiono ini? Anda membacanya seperti itu ya, bahwa dia ingin ada garansi dari presiden begitu ya, karena dia menganggap bahwa presiden ini yang kemudian ada di posisi memberikan endorsement ke salah satu PLT Ketua Umum. Mbak Nana, saya pikir terkait dengan pengamanan positioning Menteri Bappenas yang dipegang oleh Pak Soeharto, itu adalah satu poin negosiasi. Negosiasi itu bisa dilakukan antara Pak Soeharto itself dengan Presiden, termasuk juga dengan mesin politik di internal P3 yang saat ini berada di bawah kekuatan Pak Mardiono. Tetapi yang menarik Mbak Nana, ini menjadi sebuah analogi sekaligus juga konfirmasi
bahwa meskipun seseorang memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi, ternyata tidak menjamin keamanan politik yang bersangkutan. Artinya apa? Ada kekuatan yang jauh lebih besar di luar kekuasaan Presiden yang kemudian mampu mengendalikan situasi ini. Nah, inilah yang kemudian kita terus membaca, ini arahnya kemana. Memang betul teman-teman P3 mencoba untuk memahami bahwa ini dinamika internal, kemudian tidak akan berimbas misalnya terhadap soliditas koalisi misalnya di KIB atau Koalisi Indonesia Bersatu yang kemarin dideklarasikan. Tetapi kalau misal kita cek perlahan dan mungkin nanti akan terkonfirmasi bahwa ini memiliki proses dan juga impact yang cukup signifikan terhadap soliditas koalisi yang terbangun. Nah, kalau misal itu terbukti, terkonfirmasi, maka sebenarnya ini adalah operasi politik eksternal yang bersenyawa dengan kekuatan-kekuatan internal yang sebenarnya juga terkonfirmasi dan juga melakukan percepatan atau mengalami percepatan dengan adanya statement terkait dengan amplop Kiai. Statement amplop Kiai ini sangat fatal, ini bukan slip of tongue, ini slip of mind dari Pak Suharto sendiri. Apa kepentingan kekuasaan mengintervensi penggusuran Suharto Mono Arfa dari posisi Ketua Umum P3? Apakah ada kaitannya dengan kandidasi Capres 2024? Mas Umam, Pak Amir, jangan dijawab dulu, kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Wakil Ketua Umum P3 Amir Uskara dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Khairul Umam. Saya lanjutkan lagi ke Mas Umam. Mas Umam, apa menurut Anda kepentingan kekuasaan mengintervensi penggusuran Suharto Mono Arfa dari kursi Ketua Umum P3 dan penunjukan Mardiono sebagai PLT Ketua Umum? Iya, saya pikir ini motifnya tentu masih spekulatif, Mbak Nana, tetapi kita bisa memahami ada upaya dari kekuatan-kekuatan tertentu yang mencoba bersenyawa dengan dinamika internal partai. Dan sebenarnya to some extent itu tadi hints-nya sudah sempat disampaikan oleh Pak Arsul Sani dalam diskusi saya bersama beliau di platform berbeda tadi pagi. Artinya apa? Ada nama-nama tertentu, ini nama besar yang berpotensi juga mengubah orientasi dan juga keputusan sekaligus pilihan politik P3 dalam konteks koalisi di Pilpres 2024 mendatang. Nah, oleh karena itu kita melihat ini sebagai sebuah upaya, sebagai bentuk penggembosan salah satunya terhadap skoci politik yang sengaja diciptakan atau dipersiapkan kepada pihak tertentu yang to some extent tidak memiliki akar yang begitu kuat di partai politiknya. Nah, oleh karena itu ada pihak yang dari kekuatan besar itu yang mencoba untuk mempertimbangkan kembali agar P3 bisa menjadi bagian dari gerbong besar tersebut. Karena bagaimanapun juga P3 ini cukup menarik, partai Islam memiliki akar sejarah yang cukup kuat, tetapi juga merepresentasikan karakter Islam moderat yang itu akan dibutuhkan oleh kekuatan politik nasionalis untuk membackup kekuatan politik mereka dalam konteks Pilpres 2024 mendatang. Jadi saya melihat ada upaya untuk menghijack atau membajak kekuatan politik P3 dalam upaya untuk mengimbangi sekaligus juga menguatkan mesin politik dengan narasi nasionalis dan Islam moderat. Mas Umam, ini arahnya kemana? Karena kan P3 sudah bergabung ke KIB, meskipun belum ada capres dan juga cawapresnya. Apakah ingin diarahkan ke capres tertentu yang di luar tokoh-tokoh di KIB atau seperti apa? Apakah ingin diarahkan untuk mewadahi menjadi motor koalisinya Ganjar Pranowo dan juga Sandiaga Uno atau bagaimana? Iya. Saya menduga demikian dan tadi nama-nama besar itu saya sebenarnya sudah mencoba untuk menahan statement nama, tetapi saya pikir Mbak Nana sudah memberikan clue dari nama-nama besar tersebut. Oleh karena itu ini sudah menjadi mafhum nas, ini sudah jamak difahami oleh kita di lingkaran politik yang ada. Nah, oleh karena itu sebenarnya silakan. Saya harus potong dulu, saya akan kasih kesempatan ke Pak Amir. Pak Amir, apakah kandidasi Capres 2024 itu menjadi salah satu faktor pendorong
terdongkelnya Suharto Mono Arfa dari kursi Ketua Umum P3? Saya kira semua bisa berspekulasi, tapi saya kira proses internal yang saya ceritakan tadi itu sangat demokratis. Bahwa proses bagaimana Pak Mardiono juga terpilih melalui rapat pengurus harian itu juga adalah proses yang sangat demokratis. Artinya dalam proses itu bukan cuma Pak Mardiono yang muncul namanya. Ada nama saya, ada nama Pak Arsul Sani, tapi kemudian kita akhirnya sepakat ke Pak Mardiono. Artinya saya ingin menyampaikan kepada Mas Umam dan tentu teman-teman lain bahwa proses internal yang kami lakukan ini saya kira proses-proses yang murni, sekali lagi murni adalah kepentingan internal partai. Baik. Proses kandidasi capres, kemudian bagaimana dengan koalisi yang selama ini sudah terbangun, kami sudah sepakat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Harso untuk sementara kami akan lanjutkan. Jadi tidak ada kemudian ada apa karena perubahan ketua umum, kemudian juga terjadi perubahan peta politik yang ada. Baik. Pak Amir, saya ingin sampaikan ya, beberapa bulan lalu Pak Suharto Mono Arfa di CNN Indonesia TV sempat melontarkan bahwa ada aspirasi akar rumput P3 yang menginginkan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Apakah itu salah satu pendorong terdongkelnya Suharto Mono Arfa dari kursi Ketua Umum karena menyuarakan ada nama Anies Baswedan? Bahwa proses yang kami lakukan ini adalah proses yang ada di DPP. Kemudian kalau kemudian kami melakukan mukernas yang melibatkan teman-teman dari wilayah, tentu mungkin juga wilayah masing-masing punya pertimbangan. Tapi sekali lagi bahwa proses ini saya ingin mengulang bahwa tidak ada intervensi pihak luar dalam proses-proses mekanisme internal yang kami lakukan. Tapi kalau misalnya ke depan ini kemudian ada perkembangan baru, saya kira memang kan yang namanya politik selalu dinamis. Tapi yang pasti apapun yang sudah dilakukan oleh Pak Arso tentu buat kami akan menjadi pertimbangan dalam proses-proses politik selanjutnya. Oke, jadi dari P3 apakah ada perbedaan pandangan untuk kandidasi Capres 2024 dari yang diusung oleh kubunya Suharto Mono Arfa dengan kubunya Pak Mardiono? Kan pada saat itu Pak Suharto mengatakan bahwa ada suara akar rumput mengusung Anies Baswedan, tapi di satu sisi yang kami dengar bahwa ada perbedaan pandangan, ada nama-nama lain yang ingin diusung. Berarti ada perbedaan di internal P3 soal pandangan mengusung kandidasi Capres. Suara-suara tidak resmi memang itu ada, tapi secara resmi proses-proses yang kami lakukan belum pernah kita lakukan secara resmi untuk proses pengusungan kandidasi atau proses pengusulan kandidasi capres. Bahkan kita sepakat bahwa kalaupun misalnya KIB, kita sepakat KIB ini kan sampai sekarang belum ada kandidat yang kita usung sama-sama karena proses atau mekanisme internal partai tetap akan kami gunakan untuk mengusung siapa yang akan diusung oleh P3 kalau misalnya kita tetap bersama dengan KIB. Ya, nama-namanya siapa saja Pak? Sebentar Mas Umam, nama-namanya siapa saja Pak Amir yang masuk dalam bidikan capresnya P3 setelah Pak Mardiono jadi PLT Ketua Umum? Sampai saat ini saya kira nama-nama itu secara resmi belum. Tapi kalau yang beredar saya kira nama-nama yang ada misalnya Pak Anies sendiri, kemudian ada Pak Ganjar, kemudian ada misalnya Pak Prabowo, ada Pak Erlangga, semua tetap beredar di nama-nama itu tetap semua beredar. Pak Sandi nggak masuk Pak Amir? Ya. Pak Sandi nggak masuk? Pak Sandi mungkin juga ada yang tapi belum terinformasikan. Oke, jadi 4 nama itu masuk ya. 3 nama itu tadi masuk ya, Pak Prabowo, Pak Ganjar dan juga Pak Anies. Itu masuk ke dalam tokoh-tokoh yang dibidik P3 untuk menjadi kandidasi Capres 2024. Sekali lagi termasuk Pak Erlangga. Pak Erlangga juga ada, nama-nama itu juga muncul di beberapa. Tapi ini masih belum resmi. Artinya secara resmi tentu mekanisme partai akan kami lakukan. Oke, Mas Umam, dengan situasi P3 yang baru, dengan situasi kepemimpinan P3 yang memiliki PLT Ketua Umum Mardiono yang dalam tanda kutip ini adalah orang yang memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi, orang yang memiliki posisi kedekatan dengan Presiden Jokowi cukup dekat begitu ya. Apakah kemudian P3 ke depan dalam menentukan kandidasi Capres akan sangat mengikuti skenario-skenario ataupun pilihan-pilihan dari Presiden Jokowi, Mas Umam? Mbak Nana, saya pikir ke depan P3 akan mengikuti ritme dan juga genderang yang ditabuh oleh kekuatan politik besar. Termasuk Presiden Jokowi ya? Saya istilahkan kekuatan politik besar ini bukan berarti entitas di dalam kekuasaan presiden. Ada entitas juga di luar kekuasaan presiden. Nah, oleh karena itu Mbak, tentu kita membaca apa yang disampaikan oleh Bang Amir tadi, itu adalah upaya untuk penciptaan situasi yang lebih stabil, yang kondusif di dalam fase transisi ini. Tetapi kalau misal hasil bacaan kita kemudian nanti terkonfirmasi, saya yakin akan terjadi cipta kondisi
di mana kemudian nanti endingnya adalah perubahan navigasi dalam konteks penentuan koalisi Pilpres di 2024 mendatang. Oleh karena itu, sejumlah informasi spekulatif misalnya memunculkan informasi bahwa operasi politik penggembosan KIB sendiri yang diduga tidak sesuai dengan agenda politik kekuatan politik besar tadi, konon kabarnya juga akan terjadi di partai yang lain, bukan hanya di P3. Let's say yang terinfo misalnya ada ya kira-kira akan terjadi di Golkar. Nah, kalau misal kemudian itu terjadi, maka akan terjadi situasi yang kemudian memungkinkan terjadinya cipta kondisi. Nah, kalau misal kemudian itu terjadi, baru nanti akan terbuka satu persatu arahnya kemana. Nah, oleh karena itu nama-nama yang disebutkan tadi, saya pikir itu masih informasi yang cukup belum matang ya, karena yang disampaikan Bang Amir tadi sebenarnya itu informasi yang masih sangat safe, sangat aman, sehingga nama-nama itu disebutkan tetapi belum menunjukkan upaya untuk mengerucutkan nama. Nah, upaya mengerucutkan nama itu baru akan ditunjukkan ketika kemudian kekuatan besar ini akan membuka kemana arah Pilpres dalam konteks koalisi Pilpres 2024 mendatang. Oke, Mas Umam, ini maksudnya apa? Kekuatan besar itu sedang mengirimkan pesan melalui P3, lihat apa yang sudah kita bisa lakukan untuk P3, jadi partai-partai lain hendaknya kemudian waspada, karena kalau misalnya partai-partai itu tidak mengikuti skenario dari kekuatan besar, maka akan bernasib sama seperti P3. Begitu yang ingin Mas Umam katakan ya? Ya, betul, Mbak Nana. Halo, Mas Umam? Iya, benar demikian Mbak Nana. Artinya tentu ini sebuah realitas politik ya, yang bagi kita kalau ada kekuatan eksternal kemudian memiliki kekuasaan yang kemudian mampu mengacak-acak pekarangan partai politik yang lain, sebenarnya ini adalah praktik politik yang begitu jorok sebenarnya. Tetapi ini adalah bagian dari fakta politik dalam realitas demokrasi di Indonesia saat ini. Nah, tetapi terlepas dari itu, kita embrace situasinya, ini adalah bagian dari kontestasi, maka ya memang betul partai-partai politik yang lain harus waspada, mengantisipasi dinamika ini terjadi. Sebenarnya situasi ini juga dilihat oleh teman-teman Demokrat. Kalau teman-teman Demokrat kemarin tidak mampu mendeteksi secara ini, maka yang terjadi di P3 ini bisa saja terjadi di Demokrat waktu itu. Maka kemudian dipilih momentum ketika verifikasi parpol di KPU. Nah, kalau misal kemudian kita bayangkan terjadi proses meng-ACC, penandatanganan SK Menkumham hanya dalam waktu 4 hari, itu sangat luar biasa. Dan itu sangat efektif untuk men-take over kekuasaan partai politik yang ada. Oke, Pak Amir, bagaimana kemudian Anda menjamin bahwa nanti kandidasi capres dari P3 ini tidak disetir oleh kekuatan besar? Kan di internal kami juga ada mekanisme internal untuk proses penetapan calon presiden. Jadi proses-proses itu pasti akan kami lakukan dan itu akan kita lakukan dari bawah. Artinya aspirasi dari bawah tentu akan menjadi salah satu faktor yang cukup menentukan dalam proses penetapan calon presiden dari P3. Tapi karena kami juga sadar bahwa posisi kami dengan jumlah kursi atau perolehan kursi 2019 yang ada saat ini, tidak mungkin kami bisa berdiri sendiri. Sehingga kami memang sepakat kemarin itu membentuk koalisi dulu. Kalau koalisi sudah terbentuk, baru kita berpikir proses-proses untuk penetapan calon presiden itu. Baik, kita tunggu nanti bagaimana perkembangannya, bagaimana konstelasi politiknya, apakah betul bahwa P3 mampu menciptakan skenarionya sendiri atau justru terseret oleh skenario dari kekuatan besar yang dari tadi di-mention ataupun disebutkan oleh Mas Khairul Umam. Terima kasih sekali dua narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Wakil Ketua Umum P3 Amir Uskara dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategi Khairul Umam. Saya selalu Mas Umam dan juga Pak Amir. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih. Assalamualaikum.